Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anata. Pada hari ini kami akan mempresentasikan laporan Laboratorium Dasar 1 Teknik Kimia dengan materi penyelidikan anion. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofiana Kolbia dengan NIM I0523113. Saya Rahma Latifah dengan NIM I0523099. Baik, sebelum kami menuju pembahasan materi penyelidikan anion pada hari ini, akan kami bacakan terlebih dahulu susunan materi pada presentasi kami kali ini. Yang pertama yaitu ada tujuan percobaan, yang kedua dasar teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara percobaan, yang kelima hasil percobaan, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita mulai membahas materi pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan percobaan. Tujuan percobaannya yaitu yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip dasar analisa kualitatif. Yang kedua adalah mengidentifikasi beberapa anion seperti Cl- dan SO42- yang terkandung dalam suatu larutan. Yang kedua ada dasar teori. Menurut Day dan Underwood, analisa kualitatif yaitu analisa yang berkaitan dengan identifikasi suatu zat kimia yang mengenai unsur atau senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Nah, analisa kualitatif ini dibagi menjadi tiga berdasarkan ukuran sampel. Yang pertama yaitu jika sampel memiliki bobot lebih dari 0,1 gram disebut dengan analisis makro. Sedangkan jika sampel memiliki bobot sekitar 10-100 mg disebut dengan analisis semi mikro. Dan yang terakhir, jika sampel memiliki bobot lebih dari 1-10 mg disebut dengan analisis mikro. Selanjutnya, terdapat dua macam uji pada analisis kualitatif, yaitu yang pertama adalah reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering adalah uji yang dilakukan dengan keadaan kering tanpa melarutkan sampel, sedangkan reaksi basah adalah uji yang dilakukan terhadap zat-zat yang berada di dalam larutan. Nah, pemisahan anion ke dalam golongan-golongan utama itu bergantung pada larutan garam peraknya, garam kaliumnya atau barium dan zinknya. Proses-proses yang dipakai dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap, yang diperoleh dari pengolahan dengan asam-asam, dan yang kedua adalah proses yang bergantung pada reaksi-reaksi larutan. Baik, selanjutnya ada dua contoh analisa anion. Yang pertama adalah anion klorida dan yang kedua adalah anion sulfat. Nah, pada anion klorida ini, merkuri 2 klorida atau Hg2Cl2, perak klorida AgCl, dan timbal klorida PbCl. Ion kloridanya larut sangat sedikit dalam air dingin, tetapi mudah larut pada air mendidih. Sedangkan pada tembaga 1 klorida CuCl, bismut oksiklorida BiCl, stibbium oksiklorida SbOCl, dan merkuri 2 oksiklorida Hg2OCl itu tidak larut dalam air. Nah, untuk AgCl itu sendiri, AgCl-nya itu tidak larut dalam air dan asam nitrat encer, tetapi larut dalam amonia serta larut dalam kalium sianida dan tiosulfat. Nah, sedangkan untuk analisa anion sulfat dari barium, strontium, dan timbal praktis tidak larut dalam air. Sulfat dari kalsium dan merkuri 2 larut sedikit, dan kebanyakan sulfat dari logam-logam sisanya larut. Nah, beberapa sulfat basah seperti merkuri, bismu, dan kromium juga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam garam klorida encer. Nah, endapan putih barium sulfat atau BaSO4 yang tidak larut dalam asam klorida encer panas dan dalam asam nitrat encer, tetapi dapat larut dengan kelarutan sedang pada asam klorida. Bahan yang kami gunakan pada praktikum ini ada Aquades, natrium klorida, tembaga 2 sulfat, barium klorida dihidrat, kalium kromat, perak nitrat, asam klorida, dan amonium hidroksida. Alat yang kami gunakan pada praktikum ini ada kompor listrik, gelas beker, Erlenmeyer, corong kaca, pengaduk kaca, kertas saring, sendok, tabung reaksi, cawat baterai, oven, pipet tetes, dan gelas arloji. Selanjutnya adalah cara percobaan. Nah, yang pertama adalah cara percobaan untuk uji anion Cl-. Langkah pertama yaitu kami mengambil NaCl terlebih dahulu dengan menimbang NaCl sebanyak 5 gram. Setelah itu menyiapkan kompor listrik untuk mendidihkan Aquades 100 ml di dalam gelas beker.
yang digunakan untuk melarutkan NaCl. Nah, setelah NaCl dilarutkan, menyiapkan Erlenmeyer, corong kaca, dan juga kertas saring untuk menyaring dan mengambil fitrat dari larutan NaCl. Nah, di dalam kertas saring terbentuk suatu endapan atau kotoran. Nah, kotoran tersebut kemudian dibuang. Setelah itu mengambil larutan filtrat sebanyak 25 ml dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kami menambahkan larutan K2CrO4 0,2 m menggunakan pipet tetes sebanyak 5 tetes. Setelah itu menambahkan larutan AgNO3 0,2 m sebanyak 15 ml sampai larutan terlihat keruh. Nah, di situ kami mengamati endapan yang terjadi. Setelah itu, menyiapkan lagi Erlenmeyer, corong kaca, dan juga kertas saring yang baru untuk menyaring larutan. Dan endapan yang terbentuk kemudian di oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kemudian, mengambil endapan yang sudah dimasukkan ke dalam oven tadi, kemudian diletakkan terlebih dahulu di desikator. Setelah benar-benar kering, kemudian dilakukanlah identifikasi dengan cara mengambil endapan yang sudah di oven tadi hingga kering dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu menambahkan larutan NH4OH dengan perbandingan volume antara NH3 dan H2O sebanyak 1:1. Kemudian mengamati kelarutan yang terjadi. Baik, selanjutnya adalah cara percobaan untuk melakukan percobaan uji anion SO4 2-min. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengambil sampel CuSO4 terlebih dahulu dengan menimbang CuSO4 sebanyak 10 gram menggunakan gelas arloji dan timbangan. Setelah itu melarutkan CuSO4 dengan 25 ml Aquades di dalam gelas beker. Setelah larut, ditambahkan larutan HCl dengan perbandingan HCl dan H2O 1:1 sebanyak 30 ml. Setelah ditambahkan, kemudian larutan dipanaskan hingga larut sempurna dan menyaring larutan. Nah, endapan yang terbentuk dari filtrasi tersebut kemudian dilakukan pencucian endapan dengan Aquades panas hingga volume Erlenmeyer filtratnya itu sebanyak 100 ml. Nah, setelah 100 ml, kemudian endapan dibuang. Setelah itu ditambahkan larutan BaCl 0,2 m sebanyak 90 tetes. Setelah ditambahkan, kemudian mengambil beberapa mililiter suspensi larutan dan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu mendiamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian dilakukan identifikasi dengan cara menambahkan larutan HCl dengan perbandingan volume antara HCl dan H2O yaitu 1:1 dan mengamati kelarutan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah hasil percobaan penyelidikan anion Cl-min. Pada step pertama, kita dapat mengamati bahwa larutan berwarna putih bening dan larut dalam air. Untuk step yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa terdapat kotoran yang tersangkut seperti bintik-bintik hitam pada kertas penyaring. Yang selanjutnya adalah pada step ketiga, itu kita dapat mengamati bahwa larutan berwarna menjadi kuning agak orange terang. Dengan reaksi 2NaCl ditambah K2CrO4 menjadi Na2CrO4 ditambah 2KCl. Untuk step yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa larutan berubah warna menjadi putih keruh dan memiliki endapan dengan reaksi Na2CrO4 ditambah 2KCl ditambah 2AgNO3 menjadi 2AgCl ditambah K2CrO4 ditambah 2NaNO3. Nah, pada step yang terakhir itu, kita dapat mengetahui bahwa endapan larut dalam larutan NH4OH dengan reaksi AgCl ditambah 2NH4OH menjadi AgNH32+ ditambah Cl- ditambah 2H2O. Yang selanjutnya adalah hasil percobaan penyelidikan anion SO4 2-min. Pada step pertama, itu larutan biru dan sampel belum larut sempurna. Untuk step yang kedua, kita dapat mengamati larutan berubah warna menjadi hijau, agak tua, kebiruan, dan belum larut sempurna. Dengan reaksi CuSO4 ditambah 2HCl menjadi CuCl2 ditambah H2SO4. Untuk yang step selanjutnya, kita dapat mengamati larutan sudah larut sempurna, tidak ada kotoran yang tersangkut pada kertas penyaring. Pada step selanjutnya, kita dapat mengamati larutan masih berwarna hijau muda dan agak keruh,
Dengan reaksi CuCl2 ditambah H2SO4 ditambah 2BaCl2 menjadi BaSO4 ditambah BaCl2 ditambah CuCl2 ditambah 2HCl. Untuk step yang selanjutnya, terdapat endapan putih yang terbentuk. Untuk step yang terakhir, larutan berwarna agak keruh dan antara larutan dan endapan tidak larut. Hal ini terjadi reaksi BaSO4 ditambah HCl. Selanjutnya adalah pembahasan. Analisis kualitatif adalah analisis yang menyangkut identifikasi jenis-jenis unsur atau senyawa yang ada di dalam sampel. Contoh dari analisis kualitatif yaitu penyelidikan anion Cl- dan penyelidikan anion SO4-2-. Nah, penyelidikan keberadaan anion Cl- dan SO4-2- ini dapat dilakukan dengan menambahkan regensia yang sudah diketahui sifatnya yang dapat bereaksi atau tidak dengan Cl- dan SO4-2-. Nah, reaksi tersebut teridentifikasi dari kemampuan regensia yang ditambahkan untuk melarutkan zat yang mengandung ion Cl- dan SO4-2-. Percobaan ini digolongkan dalam analisis kualitatif reaksi basa karena sampel dibuat di dalam larutan dengan menganalisis endapan yang terbentuk di dalam larutan juga. Kemudian langkah awal penyelidikan Cl- ini yaitu dengan melarutkan padatan NaCl dalam air mendidih dengan tujuan untuk mempercepat pelarutan karena suhu merupakan salah satu faktor yang mempercepat laju reaksi. Kemudian larutan tersebut ditambahkan K2ClO4 0,2 m sehingga larutan berubah warna dari berwarna bening menjadi berwarna kuning jernih. Nah, pada proses tersebut terjadilah reaksi 2NaCl plus K2ClO4 menjadi 2KCl plus Na2ClO4. Nah, kemudian larutan ditambahkan AgNO3 sebanyak 15 ml sehingga terbentuk endapan AgCl dan warna larutan berubah menjadi keruh sehingga terjadi proses reaksi 2KCl plus Na2ClO4 plus 2AgNO3 menjadi 2AgCl plus K2ClO4 plus 2NaNO3. Kemudian, endapan tersebut disaring dan di-oven untuk menghilangkan kadar air. Natrium kromat dan kalium klorida KCl dapat bereaksi dengan perak nitrat AgNO3 membentuk AgCl karena ion K+ dan Na+ terletak di sebelah kiri ion Ag+ dalam suatu darat volta, sehingga dapat mendesak ion Ag+. Nah, kemudian dilakukan identifikasi kandungan Cl-. Apabila endapan dapat larut, maka endapan terindikasi mengandung anion Cl-. Hal tersebut dikarenakan endapan berupa AgCl yang merupakan garam asam, sehingga dapat saat ditambahkan NH4OH yang bersifat basa akan terjadi reaksi AgCl plus 2NH4OH menjadi AgNH3 2 kali plus ditambah Cl- plus 2H2O. Kemudian dalam penyelidikan anion SO4-2- saat proses melarutkan CuSO4 dengan Aquades, larutan berwarna biru. Kemudian larutan tersebut ditambah dengan HCl dengan perbandingan 1:1 antara HCl dan H2O sehingga larutan mengalami perubahan warna menjadi hijau. Nah, hal ini menunjukkan adanya reaksi CuSO4 plus 2HCl menjadi CuCl2 plus H2SO4. Nah, larutan dipanaskan dan disaring. Endapan yang masih tersisa di kertas saring kemudian dicuci dengan Aquades mendidih. Setelah itu, larutan hasil pencucian ditambahkan dengan BaCl2 0,2 m sebanyak 90 tetes. Nah, kemudian larutan tersebut terlihat semakin keruh karena terbentuknya endapan BaSO4, sehingga terjadi reaksi UCl2 plus H2SO4 plus 2BaCl2 menjadi BaSO4 plus BaCl2 plus CuCl2 plus 2HCl. Nah, setelah larutan didiamkan selama 30 menit, endapan semakin terlihat dan mengalami pemisahan saat penambahan larutan HCl dan H2O dengan perbandingan 1:1. Hal ini mengindikasi bahwa adanya ion SO4-2- yang bereaksi dengan ion Ba2+ untuk membentuk endapan BaSO4 dan endapan tersebut tidak dapat larut dalam larutan HCl seperti saat kami melakukan praktikum, yaitu terjadi reaksi BaSO4 plus HCl. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yaitu, yang pertama ada prinsip-prinsip dasar analisis kualitatif. Prinsip dasar analisis kualitatif adalah mengubah zat yang akan diselidiki menjadi zat atau senyawa baru yang mempunyai sifat atau karakteristik dengan bantuan zat kimia yang telah diketahui jenis atau karakteristiknya. Dalam analisis kualitatif ini, yang dapat digunakan adalah reaksi-reaksi yang dapat diamati dengan panca indera, seperti yang pertama adalah terbentuknya endapan, yang kedua perubahan warna, yang ketiga adalah terbentuknya gas. Pada saat identifikasi anion Cl- itu terdapat endapan putih AgCl larut dalam NH4OH karena adanya reaksi antara garam asam dan basa. Yang selanjutnya ada identifikasi anion SO4-2-. SO4 tidak bereaksi dengan HCl karena keduanya merupakan garam dan asam kuat. Adanya ion SO4-2- ditunjukkan dengan tidak larutnya BaSO4 pada saat direaksikan dengan HCl.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Anata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.